ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk keluar dari mental block. Nah, pengertian mental block sendiri itu adalah suatu kondisi di mana pikiran kita membatasi atau mempengaruhi tindakan yang ingin kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi dia itu seperti hambatan psikologis gitu ya. Nah, ini harus kita cari dulu akar masalahnya. Kenapa mental block itu muncul? Ya, biasanya mental block itu tercipta karena pengalaman atau suatu peristiwa traumatik kita di masa lalu. Nah, trauma itu bisa bermacam-macam ya. Nah, itu terjadi pada waktu kita masih kecil ya, misalnya pada waktu kita anak-anak, waktu kita remaja, waktu kita dewasa, ataupun waktu kita saat ini. Kita harus cari tahu dulu akar masalahnya apa yang menyebabkan kita menjadi traumatik terhadap suatu peristiwa. Nah, mental block ini dia tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita itu berfungsi seperti radar. Gitu. Dia seperti sensor. Jadi apabila ada suatu peristiwa yang kemungkinannya akan kembali seperti peristiwa yang membuat kita traumatik, nah ini sensor alam bawah sadar ini sudah bekerja gitu. Sensornya sudah bekerja dan dia mempunyai tugas melindungi kita agar peristiwa itu tidak terjadi lagi gitu. Nah, makanya kan alam bawah sadar itu kan sebagai sensor ya, dia tidak peduli apakah sensor itu bersifat baik atau bersifat kurang baik, bersifat positif ataupun bersifat negatif. Pokoknya dia hanya bertugas sebagai sensor gitu. Nah, ini bagaimana caranya agar perasaan kekecewaan atau peristiwa yang kita alami yang membuat kita menjadi down, menjadi traumatik itu bisa kita hilangkan di dalam diri kita. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu akar masalahnya. Kita selami dulu kenapa ya peristiwa itu yang membuat kita menjadi traumatik. Harus cari dulu akar masalahnya apa. Nah, setelah itu kita meminta maaf dan kita berbicara pada diri kita bahwa apapun yang telah kita lalui pada diri kita maafkan, kita cintai, kita menerima dengan ikhlas, dan kita lepaskan, kita rilis. Apabila memang semua pengalaman-pengalaman itu baik menyenangkan, tidak menyenangkan, harus kita rilis. Kita kosongkan kembali diri kita seperti gelas kosong. Supaya apa? Supaya diri kita seperti gelas kosong ini sudah siap menerima limpahan energi ilahi, energi Tuhan, energi semesta yang mengalir berkelimpahan kepada kita. Nah, dengan cara itu tadi memaafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri, terima diri sendiri. Untuk kita merilis semua rasa emosi, rasa amarah, rasa kesedihan, kebencian, rasa bersalah. Kita harus rilis semua dengan ikhlas. Caranya dengan bagaimana? Ya dengan kita hening. Dengan kita hening, dengan kita meditasi,
Nah, kita pikirkan masalah-masalah yang begitu menyakitkan, kita putar kembali memori-memori peristiwa-peristiwa yang begitu menyakitkan. Setelah itu kita memaafkan pada diri kita terima, kita ampuni, dan kita mencintai diri kita apa adanya. Kita ikhlas, rela melepas semua yang telah terjadi pada diri kita. Atur nafas, atur perasaan, atur pikiran, kembali ke kosong, kembali ke netral. Gitu ya teman ya. Jadi itu memang harus kita lakukan, jadi harus kita praktekkan cara merilis emosi, merilis traumatik yang kita alami. Dan apabila kita sudah berhasil paling tidak meringankan, mungkin tidak bisa 100% ya, traumatik itu bisa hilang atau bisa hilang dari ingatan kita gitu. Tapi paling tidak kita merasa lega, jiwa kita merasa tenang, merasa damai. Paling tidak beban kita sudah menjadi lebih ringan gitu ya. Dan untuk kita melangkah ke depan juga menjadi lebih ringan. Kita lebih bersemangat, lebih punya passion, lebih punya energi yang positif untuk maju. Nah, kenapa mental block ini selalu muncul, ya kan? Setiap kita mau melakukan sesuatu dan dia akan berkata, jangan, nanti kamu akan begini begitu, nanti akan terjadi ini itu, gitu. Yaitu tadi karena pengaruh alam bawah sadar kita sebagai sensor. Dia melindungi kita supaya kita tidak mengalami pengalaman, kejadian, atau hal yang sama. Jadi teman, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita bisa melepas traumatik yang pernah kita alami dengan menerima, dengan memaafkan dan mencintai kembali diri? Atau kita akan membiarkan saja bahwa kita sebenarnya punya trauma, bahwa kita sebenarnya punya kejadian atau pengalaman yang tidak mengenakan. Ada yang berkata, biarlah waktu yang akan menyembuhkan, biarlah waktu yang akan mengobati kita, mengobati trauma kita. Tidak. Kalau menurut saya itu tidak sepenuhnya benar gitu loh. Karena apa? Karena dengan seiringnya waktu kita akan melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Mungkin kita tidak terlalu terfikir akan pengalaman pahit gitu ya. Jadi kita tidak terfokus ke sana gitu. Jadi kita lupa akan pengalaman itu. Tapi batin kita yang terluka itu masih ada di sini. Lukanya tuh masih ada, masih menganga, dan itu yang perlu kita obati. Gitu. Bukan kita biarkan saja, kita diamkan saja, tidak. Kita perlu obati. Obatinya dengan apa? Ya tadi. Kita dengan merilis semua emosi, semua perasaan, energi yang tidak mengenakan dari pengalaman traumatik kita di masa lalu. Itu. Dengan begitu semuanya apa yang kita lakukan itu nantinya akan seperti yang kita harapkan. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran yang menghambat gitu, bahwa kita tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi tetap positive thinking. Intinya tetap positive thinking.
gitu ya teman-teman, sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman. Tetaplah jadi pribadi yang selalu bersyukur, yang selalu penuh kasih, penuh sayang, dan penuh cinta. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, serta bunyikan lonceng pada video saya. Serta kalau bila ada teman-teman ada usul atau bahasan apa yang perlu kita kupas, boleh nanti tulis di bawah video saya untuk kita bahas bersama ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap penuh cinta. Rahayu.